Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Ingin mencari projector mini yang portable dan ada TV box di dalamnya? Korang boleh dapatkan Lumos Nano yang berharga sekitar RM1,400 di description on the link down below. Serta ada Bluetooth speaker sekali. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys. Ya untuk kali ini channel daripada catatan ini, jangan lupa subscribe guys, karena udah memberikan kita satu informasi yang mana bahasa Indonesia dianggap penting di negara ini. Inilah 10 negara yang suka bahasa Indonesia. Wow. Mari kita lanjutkan guys. Yes, kita lanjut dalam 3, 2, 1 and go. Yang pertama Rusia. Oh, Rusia. Menguasai 1/8 bagian dari dunia ini. Rusia, sebuah negara adidaya di Eropa Timur, mulai jatuh hati pada Indonesia. Kecintaan masyarakat Rusia terhadap Indonesia ditandai dengan mulai meningkatnya hubungan antara dua negara dari masa ke masa. Ada kan namanya masih istiqlal juga ya? Tak hanya hubungan diplomasi, namun hubungan antar warga di sektor pariwisata hingga pendidikan mulai nyata terlihat. Hingga kini, bahasa Indonesia cukup dikenal di Rusia. Beberapa kampus di sana memiliki kelas khusus bahasa Indonesia. Antusiasme masyarakat Rusia untuk mempelajari bahasa Indonesia sangatlah tinggi. Sehingga KBRI Moskow membuka kelas bahasa Indonesia untuk mengakomodasi para pecinta bahasa Indonesia yang berada di Rusia. Ukraina. Begitu juga teman kita adalah ya. salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev pada tahun 2012. Pemerintahan Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang belajar di program studi tersebut. Nah, sebenarnya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev telah dibuka sejak tahun 1997. Namun karena tenaga pengajar kurang, akhirnya sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2012. Tiongkok. Oh, Tiongkok ada juga. Negara tirai bambu ini juga antusias mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini pun disebabkan karena kerjasama di berbagai bidang dengan bangsa Indonesia telah terjadi selama lebih dari 60 tahun. Tiongkok merasa bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting untuk dipelajari bagi mereka. Nah, salah satu kampus di sana yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Kampus Internasional Guangdong University of Foreign Studies. Perguruan tinggi di Tiongkok ini mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Suriname. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Mengikut sejarah Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahkan KBRI Paramaribo telah membuka kursus bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Suriname. Hungaria. Hungaria pun juga ya. Kelas bahasa Indonesia di Hungaria telah dibuka baru-baru ini untuk mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi.
Salah satu negara di Eropa ini memiliki kelas bahasa Indonesia pada Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science. Para pelajar di dua pendidikan tinggi ini sangat antusias mempelajari bahasa Indonesia. Kita juga sedang belajar guys. Inggris. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yaitu angklung dan gamelan, menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Whitfield School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Woi, angklung ada ya masuk dalam mata pelajaran guys. Thailand. Bagus tuh guys. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi, terbukti hingga saat ini. Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Nah, sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan masih banyak lagi. Bahkan, siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Malaysia. Malaysia menggunakan bahasa Melayu juga dalam berkomunikasi sehari-hari. Sejatinya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang mirip. Warga Malaysia pun rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari campuran bahasa Melayu dan Belanda. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai orang Malaysia merupakan campuran dari bahasa Melayu dan Inggris. Ya, itu benar. Belanda dan Indonesia terikat sejarah yang panjang karena kerajaan di Eropa itu merupakan penjajah terlama di Indonesia. Nah, studi bahasa Indonesia, bahasa lokal berbagai daerah, budaya, masyarakat, seni, dan sebagainya telah dimulai sejak era kolonialisme. Tidak mengherankan jika ada banyak kosakata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Nah, selanjutnya, studi formal tentang Indonesia dapat ditemukan di Universitas Leiden karena mereka memiliki jurusan khusus tentang bahasa Indonesia, termasuk bahasa Jawa. Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu negara tetangga dan berada satu pulau dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Utara Kalimantan. Masyarakat Brunei Darussalam juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-harinya. Mantap. Antara beberapa 10 negara, tetapi beberapa koreksi di bahagian Brunei itu mereka lebih menggunakan bahasa Brunei itu sendiri. Ada bahasanya. Mungkin ya, ada yang betul. Iya. Nah guys, ini ya. Tapi ada lagi satu yang dia lupa. Australia. Australia penggunaan bahasa Indonesia yang banyak juga guys. Iya, benar. Sampai sekolah ada diterapkan waktu SD lagi. Sekolah di Australia itu menggunakan bahasa Indonesia sehingga nih yang pelakon Thor bisa sedikit berbahasa Indonesia juga. Iya, benar. Bukan saja Thor, ada juga yang lain. Ya, sebenarnya bukan guys. 10 lah, lebih banyak sekarang guys. Luar biasa sekali guys ya. Dan juga sekarang ini seperti The Pakcik juga kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Walaupun kadang itu bukan bahasa Indonesia yang kita guna ya, karena ya pengertiannya kadang salah gitu, ya, cara kan yang dibilang itu kan tapi kita belajar guys. Macam kita pengaruh kita lebih kepada British ya kan. Ya, kalau Indonesia lebih kepada Belanda. Jadi penggunaan bahasa itu kadang kita sendiri pun macam ini salah. Iya, tapi gitu. kita kan masih belajar ya kan. Yes, yang penting kita belajar guys. Gimana sebenarnya itu? Iya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang selama ini terus mendukung kita juga untuk terus berbahasa Indonesia. Kalau kalian percaya atau enggak,
pada zaman dahulu tuh guys, bahasa kita itu beda banget ya, sehingga hari ini kita udah bisa berbahasa Indonesia juga, walaupun sedikit tapi lumayan lah gitu ya. Ya, kita masih Dipahami dalam lah ya. proses pembelajaran. Ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung kita dari awal hingga akhir juga. Nah, jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baci ya. Ya, kita sepadan kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komentar berserta dengan like, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.